Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya berterima kasih kepada Ibu Maftuha MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Sebelum saya memulai materi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hima Fitria Salsanabila Zahra dari kelas PGMI 3D Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang evaluasi kurikulum. Nah, apa itu evaluasi kurikulum? Evaluasi kurikulum merupakan serangkaian tindakan sistematis dalam mengumpulkan informasi, pemberian pertimbangan, dan keputusan mengenai nilai dan makna kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan sejak awal pengembangan ide kurikulum, pengembangan dokumen, implementasi, dan sampai kepada saat di mana hasil kurikulum sudah memiliki dampak di masyarakat. Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Pada kondisi di mana peserta didik mendapatkan nilai yang memuaskan, maka akan memberikan dampak berupa suatu motivator agar peserta didik dapat lebih meningkatkan prestasi. Pada kondisi di mana hasil yang dicapai tidak memuaskan, maka peserta didik akan berusaha memperbaiki kegiatan belajar. Namun, demikian sangat diperlukan pemberian stimulus positif dari guru atau pengajar agar peserta didik tidak putus asa. Nah, selanjutnya yaitu tujuan evaluasi. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang disengaja dan bertujuan. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan sadar oleh guru dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar peserta didik dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dia lakukan dalam kegiatan pengajaran. Dengan kata lain, evaluasi yang dilakukan oleh guru bertujuan untuk mengetahui bahan-bahan pelajaran yang disampaikan apakah sudah dikuasai oleh peserta didik ataukah belum. Dan selain itu, apakah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Yang ketiga yaitu fungsi evaluasi. Guru dapat melakukan evaluasi dengan menempatkan suatu kesatuan yang saling berkaitan dengan mengimplementasikannya pada satuan materi pembelajaran. Bagian penting lainnya yaitu bahwa guru perlu melibatkan peserta didik dalam evaluasi sehingga secara sadar dapat mengenali perkembangan pencapaian hasil belajar. Evaluasi mempunyai beberapa fungsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 58 Ayat 1 bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk membantu proses, kemajuan, dan perkembangan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis evaluasi kurikulum. Ada dua, yaitu evaluasi mikro dan evaluasi makro. Apa itu evaluasi mikro? Evaluasi mikro berkaitan dengan evaluasi yang dilakukan dalam lingkup pembelajaran di kelas yang pada umumnya dilakukan oleh guru, atau dapat dipahami bahwa evaluasi mikro berkaitan dengan evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi mikro ini umumnya masih beracuan pada satu aspek saja untuk dievaluasi, yakni aspek kognitif. Padahal sebagaimana yang dipahami, untuk menentukan ketercapaian hasil belajar peserta didik perlu memperhatikan aspek lain yang secara mendasar berkaitan dengan aktivitas pembelajaran, misalnya aspek afektif dan psikomotorik. Dan yang terakhir yaitu evaluasi makro. Evaluasi makro memiliki cangkupan yang lebih besar dibandingkan dengan evaluasi mikro. Secara mendasar, evaluasi makro berkaitan dengan adanya program yang telah dilaksanakan. Kemudian, barulah kita dapat melaksanakan evaluasi makro. Evaluasi kurikulum pada tingkat yang lebih makro bertujuan untuk menghasilkan masukan-masukan yang diperlukan bagi penyusun dan perbaikan dalam tujuan dan program kurikulum serta bahan dan peralatan atau fasilitas pendidikan. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.